Bapak Ibu, pada hari ini kita boleh bersatu dalam hati kita, sepakat, dan boleh Bapak Ibu di rumah, seluruh jemaat yang tempat ini, boleh kita satukan hati kita untuk mulai kita ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Roh Allah yang selalu beserta kita untuk memimpin kita dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu, semua jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, dan kita akan mulai ibadah kita dengan mengucapkan doa pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kita angkat lagu pujian kita. Rohmu yang hidup penuhiku, Rohmu yang hidup penuhiku. Dan nanti doa ibadah kita dipimpin oleh Bapak Kobas, Bapak Freddy Purba, serta mendoakan firman Tuhan yang akan disampaikan. Dan biarlah ibadah kita pada pagi hari ini kita bersungguh-sungguh, dan kita angkat pujian kita. Rohmu yang hidup penuhi. Rohmu yang hidup penuhi. Rohmu yang hidup penuhi. Mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu. Jiwaku tenang bersamamu. Dalam naungan, sama dari awal. Rohmu yang hidup penuhiku. Rohmu yang hidup penuhiku. Mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu. Jiwaku tenang bersamamu. Dalam buka hati, buka hati, berjalanku bersama-sama di hadirat-Mu. Alhamdulillah hidupku, Rohmu yang hidup penuhi. Mari kita angkat tangan. Rohmu yang hidup penuhiku. Mengalir dalamku, jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu. Pujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, menyesat atas segala kemurahan dan kebaikan-Mu Bapa yang memelihara kami ya Tuhan. Dan Engkau yang memberikan kepada kami hati yang mau kami yang Engkau ya Tuhan, di mana Engkau menempatkan roh kemauan, roh kerelaan di dalam hati kami, untuk boleh kami Bapa
hari ini. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan kepada Bapak itu setia Bapak, yang penyertaan dalam satu minggu ini ya Tuhan. Kembali kami di minggu raya ini Bapak, sahabatmu Bapak hari ini, yang boleh kami nikmati Kau hadirkan kami, baik kami Bapak yang dalam menerima ibadah Bapak di gereja ini, bahkan juga Bapak ibadah yang ada Bapak di rumah jemaat masing-masing ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami minta kepada-Mu agar Engkau juga yang mengampuni segala dosa kami, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, mulai berbahagia hati kami yang merupakan kami perbuat di hadapan-Mu Tuhan, yang sering menyakiti hati-Mu, ampuni kami ya Tuhan. Bapa di dalam surga ya Tuhan, masih banyak kekurangan kami Bapa di dalam surga. Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, agar Engkau yang melayani dalam ini Bapa yang mau memimpin ibadah ini ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami percayakan ke dalam tangan ibadah ini segala berkat berlipat lagi sebelum Yesus. Kami berikanlah Yesus di dalam gereja ini Bapa, dalam hati kami pribadi dan kami, bahkan di teman-teman masing-masing ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Supaya kami Bapa menjadi ibadah yang berkualitas, ibadah yang menyenangkan hati ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan Bapa, bahkan yang musik dan juga Bapa di teman-teman masing-masing ya Tuhan. Buatlah jalan baik Bapa, dan buatlah Bapa kami berbagi dengan baik dan serius ya Tuhan, dan dalam kami Bapa mau mendengarkan firman Allah yang akan disampaikan hamba-Mu Bapa, kepada kami Bapa dan dengan bersama ya Tuhan. Tuhan ya Bapa, maka ya Bapa, sehingga Bapa dari firman Tuhan Bapa mengajar Bapa-Mu, dan firman Bapa mengajar kami, mendidik kami, dan juga Bapa memperbaiki Bapa kelakuan kami, juga membersihkan keyakinan kami, juga Bapa ketika firman di dalam kami, dan Engkau akan mendengar segala doa-doa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Jadikan kami Bapa mendengar semua orang yang mendengarkan berbicara ya Tuhan, dan kami percaya ketika firman membagikan Bapa, firman itu kembali kepada putra yang kembalikan apa yang Kau suruhkan kepada kami, dan jadikanlah kami sebagai orang benar, karena Dia orang benar, bila dengan yakin di luar agama besar kuasanya. Oleh sebab itu ya Tuhan, ajar kami menjadi pelaku firman Bapa, sehingga doa-doa kami tidak menjadi doa kecil di hadapan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ibadah ini dalam persamaan akan kami berikan juga, Engkau berkati bersama kami. Terimalah Bapa persamaan kami, dan ajar kami memiliki roh kerelaan yang kuat ya Tuhan, untuk oleh Bapa memberikan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan. Demikian kami serahkan ibadah ini di dalam tangan-Mu. Kami mulai ibadah ini dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mulai ibadah ini dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, kiranya kuasa Tuhan yang selalu beserta kita boleh mengenapi dalam hidup kita, dan kita angkat lagu sukacita kita, berkirang kita bangun tubuh Kristus. Kita bangun tubuh Kristus, bangun tubuh Kristus dengan kuasa Roh, gereja yang kuat, hati kalian. Kita takkan melangkahkan perbuatan, bersama Roh Kudus kita bekerja. Roh Kudus, kita kawal dari awal, kita bangun tubuh Kristus, kita bangun tubuh Kristus.
sukacita kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta RPC Marmata, dan boleh kita bersepakat untuk mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman ini menjadi akar dalam hidup kita untuk bertumbuh dengan baik dan berbuah yang segar dan besar. Untuk itu kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan, dan biarlah kasih karunia Tuhan yang bekerja. Biar kita memberikan konsentrasi kepada kita untuk kira kita tidak menyebar kemana-mana, dan boleh kita menyerap semua firman Tuhan untuk kita jalankan sehari-hari. Itu kita angkat pujian, kusiapkan hatiku Tuhan, dan kita berikan persembahan kita. Siapkan hatiku Tuhan dengan firman. Hatiku Tuhan dengan firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu Tuhan. Masuk hadirat saat ini. Curahkan urapan hatiku Tuhan.
Puji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, dalam nama Tuhan Yesus kita akan mendengarkan firman Tuhan terambil dari kitab surat Yudas. Surat Yudas bukan Yudas Iskariot ini saudara ya, bukan. Ini Yudas di sini adalah saudara Yakobus. Kata firman Tuhan di sini saudara. Yudas, satu pasal ini saudara, kita baca firman Tuhan ayat 20 dan 21. Kita baca saudara. Yudas pasal 1 ayat 20 dan 21. Kita baca 32. Ya, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, yaitu Kristus, untuk hidup yang kekal. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita saudara membaca mulai dari judul, yaitu ayat 17 mulai, yaitu bahwa kita ini hidup di akhir zaman ini saudara. Kita berada di tengah-tengah para pengejek. Kata firman ini saudara, di mana hidup mereka hanya menuruti hawa nafsu kefasikan saja. Juga saudaraku, mereka adalah pemecah belah. Kata ayat 19, yang dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia dan tidak hidup dalam Roh Kudus saudara. Artinya hidup mereka adalah hidup oleh daging. Inilah saudaraku yang menjadi tantangan orang percaya seperti kita, di mana saudaraku dalam situasi di tengah-tengah hidup oleh daging, kita dikatakan oleh firman di sini, kita harus bisa memelihara diri kita. Kata ayat 21 ini saudara. Karena memang seperti kitab Ibrani berkata, pasal yang kedua, juga Matius pasal 7 saudara, akan banyak orang terbawa arus, terpengaruh dengan cara-cara hidup mereka ini saudara. Juga itu dikatakan dalam Mazmur pasal 73 ayat 1 dimulai. Bagaimana ayat itu berkata, ayat 9, 10, dikatakan saudaraku, ada banyak orang mengikuti cara hidup mereka ini karena dilihatnya saudara, kok hidup mereka ini di dalam daging, tidak berpuasa, tidak berdoa, tidak baca Alkitab, tidak menjadi pelaku firman, tidak beribadah. Kok mereka ini hidupnya kok diberkati, sehat, nggak sakit, tidak perlu berjuang seperti kita ini saudara. Sehingga saudaraku, mereka merasa saudaraku hidup di dalam Tuhan yang penuh memang dengan perjuangan, yaitu hidup oleh Roh. Mereka saudara mulai terpengaruh. Sehingga saudaraku, firman Tuhan berkata, ada banyak orang, apalagi juga orang percaya, di tengah-tengah kehidupan yang sedemikian, juga yang sekarang ini saudara, tidak bisa memelihara dirinya. Tidak bisa saudara mereka berdiri teguh dengan posisi mereka mendasarkan hidup
menjadi seorang pelaku firman, menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, menjemput mereka dari tengah-tengah dunia ini, saudara. Saudaraku, memang tidak jarang kita mendapat ejekan-ejekan, terus terang saja, dari mereka yang hidup oleh daging. Diejek, boy, itu mereka beribadah terus gawenya, berdoa, dikit-dikit baca kitab, berpuasa, dan lain-lain, saudara. Tapi saudaraku, mereka tidak menyadari kalau itu adalah merupakan cara yang disampaikan Tuhan kepada orang percaya untuk terpeliharanya kita di tengah-tengah masa sukar ini, saudara. Saudara, kalau coba kita baca dalam 2 Timotius 3 yang bagaimana saudara mereka begitu terpengaruh. 2 Timotius 3, saudara, lihat di sini ayat 1 sampai dengan 5. Ayat 1 sampai dengan 5 saja. 3:2, iya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuang dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Lihat, saudara, masa sukar dikatakan ayat ini yaitu bagaimana moral manusia selain tanda-tanda alam yang boleh saudaraku menimpa dunia ini, termasuk si manusianya, saudara. Mereka di sini kata firman Tuhan hidup untuk diri sendiri. Ya, bahkan mereka juga beribadah. Boleh kita lihat, mereka juga ibadah. Tapi ibadah mereka ibadah lahiriah saja. Jangan sampai ada di tengah-tengah jemaat seperti kita ini, saudara, ada beribadah lahiriah saja. Itu ibadah lahiriah, saudaraku, yang penting datang. Saudara, sikap kita itu namanya lahiriah, maka itu tidak akan berguna kepada kita, saudara. Nah, di tengah-tengah situasi sulit tadi, kata firman, tidak harus bisa memelihara diri kita. Tidak hanya memelihara, tapi apa dikatakan? Membangun diri sendiri di atas dasar iman yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Lihat di sini ayat yang ke-20. Jadi saudaraku, di sini bagaimana cara firman di dalam kita untuk memelihara hidup kita ini, saudaraku, di tengah-tengah masa sukar ini, agar kita jangan sampai terbawa arus. Yaitu dikatakan di sini ada 2 hal minimal, saudara, yaitu bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan yang kedua, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Saudara, membangun diri sendiri di atas dasar iman kita ini sudah kita mau belajar supaya kita terus menerus di tengah-tengah masa sukar ini kita bisa membangun diri kita, saudara. Bagaimana cara membangun ini? Coba kita baca sebentar, saudara, di dalam kitab 1 Korintus pasal 3, saudara. Lihat di sini firman Tuhan. 1 Korintus 3, cara membangunnya, saudara. Ayat 10 sampai dengan yaitu 15, 32, ya.
sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tak uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Saudara, firman Allah ini memberi penjelasan kepada kita tentang membangun diri kita di atas dasar iman kita yang paling suci, yaitu dasarnya adalah Tuhan Yesus. Makanya kita mesti beriman kepada Yesus. Dasarnya adalah Yesus, di mana firman Allah berkata Yesus adalah batu penjuru, batu penjuru dasar dari bangunan. Jadi saudaraku, membangun iman itu seperti membangun sebuah rumah, dan juga memang membangun rumah kita di sorga. Kata firman, di mana rumah yang dimaksud adalah sebetulnya kita ini disebut juga bait Allah. Makanya kalau ayat 16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Saudara, jadi saudaraku, membangun diri kita di atas dasar iman yang paling suci, diajarkan firman Allah kepada kita. Di sini dikatakan dasarnya memang adalah memang Tuhan Yesus sebagai iman kita. Beriman kepada Dia. Lalu di atasnya kata firman, kita harus membangun, dikatakan di sini, yaitu ada setidaknya 2 bagian yang tahan uji, saudara. Pertama emas, perak, batu permata. Ini tahan uji. Kalau emas kita tahu kalau dia dibakar malah makin murni, saudara. Kalau perak, dia kalau semakin diasah atau dibakar, maka saudara di sana dia bisa menjadi cermin. Maka jangan salah kalau firman Allah berkata Mazmur, janji Allah itu bagaikan perak yang sudah dilebur 7 kali dalam perapian. Sehingga bisa kita ngaca kalau perak, kalau dilebur dia sudah. Makanya firman berkata, yaitu Alkitab ini, firman ini adalah cermin, karena seperti perak bisa berkaca, saudara, bercermin. Lalu saudaraku, lanjutan di sini ada yang kedua, kayu, rumput kering atau jerami. Saudaraku, kalau dalam pernyataan Tuhan di tempat ini, di pelayanan kita, sering saudaraku, hal-hal yang 6 bagian ini yang terjadi kalau kita membangun, saudara-saudara. Ada kadang-kadang emas yang kita kirim, ada kadang-kadang perak, ada kadang-kadang permata. Tetapi tidak sedikit juga mereka mengirim bahan bangunan mereka terdiri dari kayu, rumput kering atau jerami, saudara. Nah, kalau yang 3 bagian yang di bawah, saudara, rumput kering, jerami atau kayu, ini tidak tahan uji, saudara, kalau dibakar dengan api. Makanya kita mesti tahu, saudara, apa yang sekarang kita bangun di atas dasar iman kita ini, apakah saudaraku yang tahan uji atau yang tidak tahan uji? Karena kelak saudara semua akan diuji. Sama dengan kita, sama seperti kalau di sekolah, sama-sama kita sekolah, ya kan? Lalu sama-sama kita mendapatkan pelajaran.
Kalau saudaraku, ketika sama-sama kita belajar dapatnya, nanti suatu hari akan diuji. Siapa nanti mereka memang bisa naik kelas, atau tetap mereka tinggal kelas, saudara. Sama seperti kita sekarang, seperti 1 Korintus 10 berkata bahwa kita ini sama-sama mendapat makanan rohani yang sama, minum-minuman rohani yang sama. Tetapi nanti ketahuan kita ini pada saat diuji itu, saudara, apakah kita bisa naik kelas atau tidak. Akan ada ujian-ujian. Diuji dulu baru kita ketahuan apakah memang yang kita bangun selama ini yang tahan uji atau tidak tahan uji. Ya. Sering, saudaraku, justru anak-anak Tuhan malah yang kebanyakan itu bercampur, saudara. Kadang-kadang yang dikirim emas, perak, batu permata, tapi banyak juga digabung, saudaraku, ada jerami, ada, saudaraku, kayu, ada rumput kering. Artinya di sana kadang-kadang mereka, yaitu cara hidup mereka, ibadah mereka, pelayanan mereka adalah berkualitas emas, perak, batu permata itu, saudara. Tapi kadang-kadang nggak berkualitas. Nah, inilah nanti akan diuji, maka nanti bisa terbakar yang kita bangun itu. Maka saudaraku, yang terbakar tadi misalnya kayu, rumput kering, jerami, inilah nanti ketika diuji. Sering orang percaya itu nanti malah diuji. Kalau kita dapatkan, saudaraku, tempoh hari waktu ada seorang jemaat yang meninggal dari sini, dia memang dibakar, saudaraku, apa yang dikerjakannya. Kemana dia? Karena memang, saudaraku, ketika kita membangun, saudaraku, ada kadang-kadang kita membangun bercampur atau murni. Tapi, saudaraku, ada mereka membangun sama sekali tidak berdasar. Ini yang jadi masalah. Kadang-kadang kalau kita memang ada dasarnya, kadang-kadang kan begini, memang pas dasarnya, tapi kualitas cara kita itu melakukannya, kadang-kadang kualitasnya itu rumput kering, jerami, saudara, kualitasnya. Tapi ada memang mereka membangunnya sama sekali tidak ada dasar, tapi mereka juga sungguh-sungguh. Nah, ini, saudaraku, sama dengan seperti kita, yaitu dalam kitab Amsal pasal 6, mereka membangun rumah, sebetulnya rumah mereka nanti di neraka, saudara. Tempat mereka nanti dibangun oleh mereka justru ketika mereka di dunia ini tidak ada dasar firman, tapi mereka begitu giat melakukan pelayanan, di mana banyak firman yang dirubah, saudara, banyak. Sehingga, saudaraku, mereka melakukannya mengatasnamakan Tuhan, seperti baptisan saja mau sebanyak-banyak. Padahal baptisan kan, kalau baptisan air cuma satunya kan. Tapi, saudaraku, dibuat menjadi banyak dengan cara mereka sendiri. Ini, saudaraku, mereka tidak menyadari mereka sedang menyiapkan rumah untuk mereka sendiri di neraka, di mana rumah mereka menjadi tempat penghukuman mereka selama-lamanya di sana. Itu pernyataan Tuhan kepada kita. Iya. Beda, saudaraku, kalau kita membangun, tapi saya tidak menyuruh seperti itu ya. Membangun kadang-kadang kita berkualitas, kadang-kadang tidak. Nah, kadang-kadang begitulah kalau kita membangun saja sebuah bangunan. Kadang-kadang yang kita tempel itu nanti pas diuji, dibakar dengan api, banyak bolong-bolong. Dan disitulah, saudaraku, mereka mengalami kerugian. Di mana di sana yang dimaksud adalah sama seperti maaf tempoh hari ibu kita yang meninggal di sini. Dibakarlah semua apa yang dia kerjakan. Ada terbuat, saudaraku, dari jerami, ada dari rumput kering, ada juga, saudaraku, dari kayu, ada juga dari emas. Makanya hari itu untuk mengalami ini, saudara, menyelesaikan rumput, jerami, dan kayu ini, disitulah dia mengalami penderitaan. Saat itulah dia dibakar pekerjaannya. Melalui dia harus mengalami, yaitu begitu sakitnya, saudara, cara hidup. Tetapi dia diselamatkan sampai dia ke surga, ke taman Firdaus. Yang menjadi persoalan kan, banyak orang percaya juga melakukan pelayanan,
tidak ada berdasar, saudara. Ini jadi masalah. Ini jadi masalah. Tetapi Tuhan mengharapkan kita, saudara, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah masa sukar ini, seharusnya kita, yaitu kita membangunnya yang berkualitas lah. Yang berkualitas. Takutnya nanti kalau lama-kelamaan yang kita bangun itu tidak berkualitas, ujungnya kita terlena di sana, lama-lama keluar dari firman, di situ ketika diuji, terbakar semua, kita dibuang semua. Jangan sampai saudaraku tidak mendasarkan diri kita dalam pembangunan iman di atasnya ini, saudaraku, tidak berdasarkan firman. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, lalu bagaimana? Apa ini saudaraku yang berkualitas ini apa? Nah, kita akan belajar dulu apa yang berkualitas yang kita bangun di atas dasar iman kita, yaitu berupa emas, perak, batu permata ini. Coba kita baca sebentar 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus 1 maksud saya, saudara. 2 Petrus 1. Coba kita baca, saudara, ayat yang kelima sampai dengan yaitu ayat 5 sampai 8. 32, ya. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, di sini saudaraku, apa yang kita tambahkan tadi pada iman kita, yaitu tadi kata firman Tuhan, yaitu dibangun sekarang di atas dasar iman kita yang paling suci, yang berkualitas ini, saudara. Ini ada, saudaraku, yaitu yang sudah include dalam segala sesuatu. Apa itu yang pertama, saudara? Ini ada, yaitu setidaknya berapa ini? 1, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang, kebajikan. Jadi saudaraku, di sini ada yaitu kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ada 7. Ini namanya sempurna, saudara. 7 itu adalah angka sempurna. Disinilah kita bisa, saudaraku, sempurna membangun pekerjaan di atas dasar iman kita yang paling suci. Di samping kita memang sedang mengirim bahan bangunan rumah kita untuk rumah kita di surga. Apa itu, saudaraku? Yang pertama kita tambahkan di atas dasar iman kita ini, saudaraku. Yang pertama dikatakan ayat 5 tadi, yaitu justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kebajikan. Apa itu kebajikan, saudara? Kalau saudaraku, yaitu pengertian sederhana kebajikan adalah perbuatan-perbuatan sesuai dengan firman Tuhan yang bisa dirasakan, dinikmati oleh orang lain. Itu kebajikan, saudara. Seperti dalam kitab Mazmur, saudaraku, coba kita baca 112. Kita baca Mazmur 112 ayat yang ke-9. 32, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Ketika saudaraku dia mulai memiliki, saudaraku, ada roh kerelaan dia dari firman Tuhan bahwa memang wajib kita menolong orang yang sederhana, yang berkekurangan, yang lemah. Seperti dalam kitab 2 Korintus pasal 8, bahwa kalau dia merasa dirinya kuat, menolong yang lemah. Kalau yang lemah ditolong oleh orang yang kuat, sehingga terjadi keseimbangan.
Apalagi firman Allah berkata, orang miskin selalu ada padamu, tidak akan berhenti. Disinilah Tuhan yaitu membuat keadaan itu terjadi supaya kita yang ada, saudaraku, berkat-berkat boleh kita bagi-bagikan kepada mereka, saudaraku, mendorong mereka. Apa yang bisa kita lakukan? Itu kata ayat ini tadi, kebajikan. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Ini adalah judulnya bahagia orang benar. Ini kebajikan, saudara. Ada, saudaraku, yaitu firman Allah juga berkata ketika kita menolong mereka yang lemah, yang miskin ini, Alkitab berkata, Amsal, barang siapa, saudaraku, menolong orang yang lemah, dia sedang memiutangi Tuhan atau membuat Tuhan itu berutang kepada kita. Sehingga kalau kita tahu kalau Tuhan kita di sana memiutangi Tuhan, Tuhan akan segera menolong, membalaskan. Anda rasakan itu, saudara. Tidak sedikit, saudara, secara diam-diam kita menolong, yaitu kepada mereka yang membutuhkan pertolongan diam-diam. Lalu, saudaraku, kami rasakan bagaimana ketika saudaraku mulai belajar memberi. Alkitab berkata, yaitu dalam kitab Amsal 11, ada orang yang menyebar harta tetapi makin bertambah air. Ada orang yang menghemat secara luar biasa tetapi semakin berkekurangan. Ini, saudaraku, menyebar harta. Dia menjadi seorang yang memiliki kebajikan karena tadi dia sudah punya dasarnya iman. Inilah, saudaraku, yang berkualitas. Saya bisa rasakan itu juga dari teman-teman kalau berangkat melayani. Tidak sedikit kebajikan yang dia lakukan. Ini membutuhkan ini untuk yang sekedar beli bensin. Kita nikmati kebajikan. Kita pun demikian kepada orang lain yang membutuhkan, saudara. Ini kebajikan. Ini yang kita lakukan berdasarkan firman. Bahkan ada, saudara, kebajikan yang seperti ini. Coba kita baca Kisah Para Rasul pasal 4, saudara. Coba kita baca Kisah Para Rasul pasal 4, saudara. Bagaimana firman Tuhan berkata, yaitu ayat yang ke-8 dan 9 sampai dengan 10, 8 sampai 10, 3, 2, ya. Maka jawab Petrus dengan penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang-orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu, saudara. Di sini, saudaraku, ada seorang yang sakit. Umurnya itu sudah lebih dari 41 tahun. Dia hanya meminta-minta, saudaraku, di gerbang, yaitu di bait Allah pada saat itu, kata firman. Lalu tiba-tiba datang Petrus sama Yohanes karena dia lumpuh, saudara, sejak lahir. Lalu dia, saudaraku, mereka mendoakan. Mendoakan. Lalu tiba-tiba orang itu sembuh total dan dia berjingkrak-jingkrak, saudara. Luar biasa. Lalu hari itu, saudaraku, karena banyak sudah, karena kesaksian si orang yang lumpuh ini berjalan, banyak orang berkerumun ingin tahu apa yang sedang terjadi. Kesempatanlah kepada orang yang lumpuh ini bersaksi, saudara. Dan di sana disampaikan juga kesaksian itu diteguhkan melalui firman yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes. Ternyata, saudara, di sana ayat ini berkata, ketika mereka menyatakan pertolongan kepada mereka yang mengalami sakit, didoakan, terjadi kesembuhan, saudara. Itu namanya disebut perbuatan kebajikan, saudara. Inilah, saudaraku, disebut sesuai dengan kualitas dari firman Allah. Kebajikan yang dilakukan ini perlu kita tambahkan dalam iman kita. Disitulah ketika kita mau melayani, apalagi berdoa ke seseorang, kita sedang membangun dengan
yaitu dasar yang kokoh, saudara. Yaitu bahan bangunan kita adalah yang berkualitas dari emas, perak, batu permata. Ini yang selanjutnya apa dikatakan tadi? Kembali saudara, dalam kitab Yudas tadi, kitab 2 Petrus pasal 1 tadi, apa dikatakan selanjutnya? Setelah kebajikan ini dilakukan, di kebajikan ini ditambahkan pengetahuan. Pengetahuan di sini jangan salah saudara. Bukan pengetahuan secara kita memiliki disiplin ilmu sampai S3, doktor, tidak saudara. Karena pengetahuan di sini adalah tetap pengetahuan dari firman Tuhan. Kalau kita saudaraku ingin melakukan dari pengetahuan secara yaitu sekuler ini, dari dunia ini untuk menyenangkan Tuhan, itu tidak bisa saudara. Makanya dikatakan kitab Ayub, coba kita baca Ayub saudara. Ayub pasal yang ke-36. Lihat saudara di sini. Pengetahuan manusia tidak mampu mencapai yaitu apa yang ada di dalam Tuhan. Jadi tidak bisa dilakukan dengan cara pengetahuan manusia. Dia ingin saudara membangun dirinya yang benar dari pengetahuan dia, tidak. Tetap pengetahuan firman. Coba kita baca Ayub 36 ayat 26, 32. Ya, sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Saudara lihat, makanya ada banyak orang pengetahuannya sudah cukup tinggi, tapi tidak bisa menggapai Tuhan, saudara. Malah itu menjadi sebuah kesombongan dalam kitab 1 Korintus pasal 1 dan pasal 3. Banyak orang saudara ketika merasa memiliki pengetahuan secara dunia ini, ya, wah, langsung saudara merasa diri adalah orang lebih penting, dia lebih hebat. Padahal saudara, dia kira dengan pengetahuannya secara sekuler mampu menggapai pengetahuan Tuhan. Tidak. Makanya dulu ada, saya dengar saja, ada seorang yang bertobat, yaitu siapa namanya itu penemu salah satu yang memberkati dunia ini. Ketika dia coba dengan pengetahuannya yang luar biasa secara dunia ini, banyak hasil temuan dia, misalnya saudara, ternyata dia katakan, wah, belum ada apa-apanya yang dimiliki oleh Tuhan. Ternyata kata dia, setelah dia menyelidiki banyak pengetahuan dari apa yang pernah dia miliki, belum ada apa-apanya, bahkan itu tidak bisa menggapai Tuhan seperti apa Tuhan itu. Sehingga saudaraku, firman Allah berkata dalam 1 Korintus 3, orang kalau mau menggapai Tuhan harus mengosongkan dirinya dari semua pengetahuannya. Harus mengosongkan diri. Baru dia, Tuhan saya mau belajar sama kamu, katanya. Baru nanti, saudaraku, pengetahuan Tuhan itu luar biasa. Kenapa? Pengetahuan manusia tidak bisa menggapai Tuhan. Termasuk Paulus, coba kita baca Paulus, dia berkata sebelum bertobat dalam kitab Timotius, saudara. 1 Timotius pasal pertama, saudara. Coba kita baca ayat 12 dan 13. Kita baca 12 dan 13, 1 Timotius 1, 12, 13, 32. Ya, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Lihat saudara sini. Jadi kalau seorang memiliki pengetahuan seperti Paulus, bayangkan pengetahuannya kalau dalam sekelas hukum Taurat, wah, nggak ada yang bisa menyamai dia menurut pemahaman, menurut perkataan dia di dalam kitab Galatia, saudara. Teman-teman sebayanya, dia di atas rata-rata saudara pengetahuan tentang hukum Taurat. Lalu dia pikir dengan pengetahuan hukum Taurat, bahkan dia bisa saudaraku menggapai saudaraku yang diinginkan. Ternyata dia hanya melakukan lahiriah. Bahkan di sana, lihat pengetahuannya, malah dia seorang yang ganas, yang menganiaya. Bahkan dikatakan di sini, dia adalah seorang penghujat. Karena apa? Karena dasar hukum Taurat atau pengetahuan yang dia miliki bukan iman. Dikatakan di sini, semua itu kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Makanya orang, saudara, masuk dulu kepada iman, baru nanti saudaraku di atas iman ini tadi ada muncul
kebajikan dia tambah, baru menambahkan kepada dia pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengetahuan tentang Tuhan dari firman-Nya. Memulainya dari mana? Memang memulainya dari iman. Tapi iman tadi, begini cara yaitu mendapat pengetahuan dari Tuhan. Coba kita baca Amsal 1 ayat 7 sudah. Amsal 1 ayat 7. 32. Ya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara, ketika kita memang takut akan Tuhan yang dasarnya adalah iman kepada Yesus, baru saudaraku pengetahuan tentang Tuhan itu akan dia limpahkan. Nah, pengetahuan yang seperti inilah kita tambahkan terus dengan kita terus takut akan Tuhan, baru dapat pengetahuan itu. Makanya Amsal juga berkata, orang yang memiliki pengertian mudah sekali mendapatkan pengetahuan. Kalau sudah memiliki pengertian tentang takut akan Tuhan, seperti dalam Alkitab berkata Mazmur 49, manusia dengan segala kegemilangannya, kalau dia tidak punya pengertian, dia sama dengan kelasnya binatang yang dibinasakan, karena tidak punya pengertian tentang Tuhan. Nah, kalau ketika seorang memiliki pengertian tentang Tuhan, mulai dari imannya, lalu dia takut akan Tuhan, pengetahuan begitu mudah diperoleh. Maka jangan salah kalau orang berbincang-bincang dari firman, kok mudah saja dia mendapatkan pengetahuan tentang firman, saudara. Karena memang dia sudah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu apa dikatakan firman? Takut akan Tuhan ialah benci kepada dosa, ya, menjauhi kejahatan, menjadi pelaku firman. Lalu dia lakukan firman. Beribadah itu adalah salah satu cara kita takut akan Tuhan. Menjadi pelaku firman, takut akan Tuhan, saudara. Sehingga saudaraku, pengetahuan kita akan terus bertambah. Sehingga tadi di atas dasar iman tadi, mulai dari kebajikan ditambah pengetahuan. Ya, sehingga nanti kalau apapun yang kita lakukan berdasarkan pengetahuan firman, ya, itu firman Tuhan berkata, saudara. Selanjutnya apa dikatakan? 2 Petrus 1 tadi, setelah itu, ini yang berkualitas kepada pengetahuan, penguasaan diri. Nah, ini saudara, penguasaan diri ini penting. Ya, kalau kita saudaraku dalam perjalanan kita, apalagi dalam pertandingan, saya ulangi dulu sebentar yang kemarin saya sebutkan sama kita, 1 Korintus 9 tentang menguasai diri, saudara. Coba kita baca, yaitu ayat 24 sampai dengan 27, 32. Ya, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai diri dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tubuh kita ini menguasai diri memang tidak mudah, saudara. Tapi Paulus berkata di sini, aku melatih tubuhku. Perlu kita pelatihan, saudara. Sebetulnya tiap hari sebetulnya kita dilatih Tuhan. Mulai dari keluarga kita. Di keluarga kita merupakan tempat paling ideal melatih anggota tubuh kita, saudara. Diharapkan anggota tubuh kita ini kita kuasai. Yaitu seperti firman Allah berkata, sehingga saudaraku, yaitu anggota tubuh kita bukan menjadi hamba dosa atau tidak menjadi senjata kelaliman di dalam kitab Roma 6, tetapi anggota tubuh kita menjadi, yaitu di sana hamba kebenaran, senjata kebenaran. Contoh saudara, anggota tubuh kita, mata kita. Alkitab berkata, apa namanya? Jangan biarkan mataku melihat hal-hal yang hampa. Yang kedua, mulut kita supaya berjaga-jaga jangan sampai salah ngomong. Jangan asal ngomong, saudara. Sering kita tidak menyadari kita merusak yang kita kerjakan karena asal ngomong, saudara. Ya, asal ngomong. Kita nggak menyadari kita sendiri yang merusak pekerjaan kita. Kemudian saudara, telinga kita saudara adalah kita
Harapnya selalu mendengarkan firman Tuhan saja. Jangan kita gampang menyerap gosip, fitnah, kata-kata yang tidak baik. Lalu ini saudaraku yang terus bekerja, bahkan kita sebarluaskan seperti dalam kitab, yaitu Imamat pasal 19. Di sana kudusnya hidup umat Tuhan. Tapi di sana jangan engkau menyebarkan fitnah ke sana kemari, ya. Apalagi membesar-besarkan masalah. Oh, ini sangat luar biasa. Tidak menyadari saudaraku ketika lalu orang lain itu mendengarnya, wah diserap, sehingga saudaraku terpengaruh, terbawa arus sudah. Lalu saudaraku apa lagi? Makanya kita usahakan mendengar firman. Jangan pernah masukkan lewat telinga kita yang bukan firman. Jangan kita masukkan yang dari neraka, saudara, yang jelek-jelek. Buang semua ke neraka itu, saudara. Udah itu tangan kita. Harus saudaraku tangan kita kudus. Tangan kita ini karena menerima berkat. Jangan sampai tangan kita, saudaraku, main game gawe ini, saudara. Apalagi game kartu. Ya, udah itu main judi. Saudaraku memegang yang tidak baik, mencuri tangan kita, saudara-saudara. Kuduskan ini, saudaraku. Kita latih. Kita latih mulut kita, kaki kita latih, pikiran perasaan kita latih. Dan juga hati kita. Dikatakan aku menguasai tubuhku. Penguasaan diri penting, saudara. Ya, makanya tulus. Yaitu sampai dia tidak sampai ke tanah Kanaan, itu tidak sampai yaitu siapa? Musa. Kenapa? Tidak bisa menguasai diri di Mediba, saudara. Harusnya dia hanya ngomong atau menyentuh tongkatnya ke batu, tapi dia melemparnya. Dia tidak bisa menguasai diri. Akhirnya dibilang apa? Engkau ini Musa telah merendahkan aku di hadapan mereka. Sering kita merendahkan orang, merendahkan Tuhan di hadapan orang, saudara. Dengan cara kita tidak bisa menguasai diri, bercanda terlalu berlebihan. Jangan. Yeremia berkata, saudaraku, aku tidak duduk. Aku tidak duduk bersama dengan mereka yang suka bercanda-canda. Kadang-kadang kebanyakan berlebihan kita bercanda. Ya. Berbahaya, saudara. Kita mesti latih diri kita. Jangan berlebihan. Nanti kita tidak menyadari, tahu-tahu yang tidak bangun sudah apa? Sudah tidak firman lagi. Ya. Tidak firman itu, saudara. Sehingga yang tidak bangun malah mempersiapkan rumah kita di neraka. Beda kalau dia, saudaraku, karena dia tidak menyadari, tidak berkualitas. Tapi tetap dia berkualitas. Itulah gunanya selalu ada pertemuan ibadah mendapatkan firman. Sehingga makin lama terus makin bertambah kualitasnya, saudara. Ini, saudaraku, penguasaan diri. Perlu kita bisa menguasai diri. Ya, sehingga saudaraku, di sana firman Tuhan berkata, karena kau tidak bisa menguasai diri, kau tidak sampai ke tanah Kanaan. Itu firman Tuhan berkata, saudara, jangan sampai kita tidak bisa. Karena dalam kitab Amsal berkata, kata ayat itu, saudaraku, orang yang menguasai diri, dia sama dengan yaitu melebihi merebut kota. Kita sekarang sedang merebut kota Yerusalem baru, saudara. Di sana salah satunya harus bisa menguasai diri. Menguasai diri, saudara. Ini yang kita tambahkan tadi kepada apa? Kepada pengetahuan. Kadang-kadang kan kalau sudah memiliki pengetahuan nggak bisa menguasai diri, kan? Wah, sering orang kalau sudah tahu firman Tuhan begitu banyak pengetahuannya, nggak bisa menguasai diri. Jangan, justru saudaraku, ketika dia makin tahu firman, dia makin merendahkan dirinya, menyadari, wah, seperti dikatakan apa, saudaraku, dalam kitab Mazmur. Rupanya, saudaraku, coba kita baca Mazmur pasal berapa itu, saudara? Pasal 30. Yang dikatakan, saudara, yaitu pasal 139. Coba kita baca. Apa dikatakan, saudara, di sini? Luar biasa. Yaitu ayat 5 sampai 6. Saudara lihat. Aturannya 1 mulai, tapi kita saja. 3-2 ya. Dari belakang dan dari depan engkau memukul aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapai. Waduh. Saudara, kalau orang sudah masuk ke dalam Tuhan, ya, hidup oleh Tuhan, hidup oleh Roh, dia mulai tahu, oh luar biasa politik. Seperti dia berada di tengah lautan.
bahwa dia begitu kerdil, kecil setelah dia mulai tahu tentang Tuhan. Seperti itu kita. Kalau udah saya, misalnya seperti saya pribadi, setelah saya mulai sedikit-sedikit tahu tentang Tuhan, mulai masih banyak rupanya yang saya tidak mengerti tentang Tuhan, seperti lautan. Makin lebar rupanya, luas lautan ini. Yang saya tahu cuma seember, yaitu apa namanya, air laut. Itu pengetahuan saya. Bahkan setitik air dibandingkan dengan lautan, sehingga di sana kita merendahkan diri. Makanya ketika kita tahu tentang pengetahuan Tuhan tentang Tuhan ini, justru dikatakan perlu kita menguasai diri. Karena kalau kita punya kelebihan dikit, wah, kita nggak bisa menguasai diri, saudara. Makanya langsung dikat penguasaan diri. Apa saudara saudaraku? Dikatakan tadi, setelah menguasai diri tadi, dikatakan 2 Petrus tadi dikatakan ayat ini, saudara, yaitu 2 Petrus pasal 1 ini, dari penguasaan diri ketekunan. Nah, saudara, perlu kita tekun. Ya, ketekunan penting, saudara-saudara. Coba kita baca sebentar mengenai ketekunan ini di Roma, ya. Roma 5, ya. Coba kita baca Roma 5, saudara. Tentang tekun ini, saudara. Roma 5 ayat 3 dan 4, 3:2, ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah berpegang juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan takuji, dan takuji menimbulkan pengharapan. Saudara, lihat di sini apa dikatakan, perlu ada ketekunan. Ketika kita menghadapi kesengsaraan seperti sekarang, ada penderitaan di tengah-tengah kita, ya. Lalu saudaraku, kita sudah di sana dibuat Tuhan bisa mampu menguasai diri. Tapi saudaraku, perlu kita terus bertekun dalam menghadapi jangan seperti Musa dan saudaraku. Dia tidak bisa, saudaraku, melanjutkan ketekunannya pada hari itu, karena dia tidak bisa menguasai diri. Tapi untuk saat itu langsung dia harus, yaitu mendapat penghukuman supaya dia bisa, saudaraku, sampai ke surga. Nah, di sini dikatakan apa? Perlu kita bertekun dalam semua yang tadi kita miliki, apalagi menghadapi kesengsaraan. Karena kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu menjadi apa nanti akhirnya? Menjadi takuji. Wah, luar biasa, saudara. Apa arti tekun di sini, saudara? Tekun artinya kalau bahasa Indonesia adalah melakukan segala sesuatu secara terus menerus. Itu artinya tekun. Contoh, saudara, di tengah-tengah sekarang masa sulit ini, tekun terus kita beribadah, terus beribadah, baik di gereja, di rumah. Tekun dalam masa sulit ini, tekun memberi persembahan, tekun melayani, tekun membaca Alkitab, tekun memberi yaitu persepuluhan, tekun berkorban, tekun saudaraku membesuk, tekun melayani, tekun. Walaupun belum sekarang kita dapatkan balasannya, teruslah lakukan, saudaraku, apa yang semestinya kita lakukan. Karena dalam Ibrani 6 berkata, coba kita baca Ibrani 6, saudara, coba kita baca Ibrani 6 ayat yang ke-10, saudara, ya. Ayat 9 dan 10, 3:2. Ya, tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaan dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Lihat, mereka ini belum mendapatkan balasan. Ya, sampai dia bilang Allah bukannya tidak adil, katanya di sini. Bukan tidak adil Allah, sehingga sepertinya dia lupa akan apa yang kau lakukan dari pelayananmu, pengorbananmu kepada orang-orang kudus, kepada pelayanan yang kamu lakukan sampai sekarang. Tidak lupa Tuhan itu, kata ayat ini. Dia tidak lupa. Ada masanya nanti saudara kita akan menuai. Akan ada kita musim menuai, saudara. Ada kita masa musim menuai. Ada waktunya. Alkitab berkata segala sesuatu indah pada waktunya.
punya pengkhotbah 3 saudara. Tetapi dalam perjalanan ini, dalam kitab yaitu Galatia pasal yang ke-6, jangan kita lemah, itu saja. Kamu akan menuai kalau kamu tidak lemah. Maka teruslah menabur dalam roh. Itu tadi, terus lakukan, itu namanya ketekunan. Tekun, berdoa tekun. Walaupun belum sekarang kita dapatkan jawaban doa, tekunlah berdoa. Walaupun saudaraku sekarang mungkin itu tidak tahu dalam kekurangan bagaimana berkorban, teruslah berkorban. Walau pas-pasan kita berangkat misalnya melayani kemana, ke sana, kemari, teruslah lakukan. Kadang-kadang saudara kita protes dengan Tuhan. Tuhan, nanti kita mau melimpah, jangan. Apa yang ada, percaya saja Tuhan akan memberikan kepada kita. Saya alami melayani saudara. Bagaimana dulu waktu kami dengan ketika di Bandar Lampung, ketika kami di sana, baik saya begitu si Marani atau si Pasinto Lapea, aduh, kadang-kadang apa yang mau kami makan nanti dulu, apa yang kami makan, tapi tak peduli kami dengan itu. Tetap memsediakan kami di perjalanan, kami tekun terus menginjil, terus kami melayani. Bahkan saudaraku pernah, saudaraku iblis membisikkan sama saya waktu saya mau kasih persepuluhan, kau kan di rumah gak ada beras, kok kau kasih perpuluhanmu 110.000. Saya dulu ada gaji saya 1.100.000. Lalu saudaraku saya kasih perpuluhan nih, gimana nih? Waduh, 110 nih, di dompet tinggal itu, waduh gimana nih? Datang setan membisikkan sama saya, jangan kau kasih perpuluhanmu, kalau kau beli itu beras lumayan sebulan, tinggal kau cari beli minyak tanah, ngutang-ngutang sedikit nggak apa-apa lah. Saya langsung saudaraku ke setting si iblis itu yang mencoba membisikkan di hati saya, di pikiran saya, di dalam nama Yesus, nyakau. Kan begitu kata kita Matius pasal 16, nyakau iblis. Dari pikiran saya, seperti Tuhan Yesus, nyakau iblis, kata Tuhan Yesus kepada Petrus, saudara, ketika iblis memasuki pikiran, saudara, saya langsung saya tidak ada beras di rumah, pulang kami ke rumah mau makan apa? Tidak masalah buat kami, yang penting kami tetap tekun melakukan persepuluhan sampai hari ini. Biasanya saya tahu Tuhan pasti ini dikatakan Allah bukan lupa, Allah bukan ada, Allah bukan tidak adil, seperti seolah-olah lupakan yang kita lakukan. Tidak, saudara, tidak. Kita kenal siapa Tuhan dari kita firman, dari tahu kita firman Tuhan. Mulai saat itulah saudara, terus lakukan. Tak tahu dia pulang dari kebaktian. Waduh, datang itu si dulu itu almarhum Buntu Tumpang Gulto. Wah, dikasih pasti Tuhan, saya ada berkat ini. Dikasih nyala saya duit 300.000 sudah. Sekedar ini aja Pak Singua, saya nggak bisa menginjil Pak. Saya hanya untuk dia sekedar bensin Bapak di perjalanan dan bisa membantu Tuhan. Woi, luar biasa Tuhan Yesus ini. Baru aja pulang dari kebaktian saya kasih di luar sudah menanti berkat. Firman Allah berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Makanya saya nggak gentar memberi persembahan, termasuk koleknya saya. Koleknya jangan salah-salah. Iya, kadang-kadang kita kasih 100.000 satu kantong, 50.000, udah kecil sekali 20.000. Walaupun saya nggak ada lagi uang, saya kasih semua. Kenapa rupanya saya harus berlatih dalam beriman? Karena Tuhan tahu dari yang tidak ada bisa menjadi ada kok dalam Roma 4, dan yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Itu firman, itu hidup oleh iman. Makanya saya nggak gentar terus saja. Saya percaya Tuhan pasti ingat apa yang saya lakukan. Seperti dengan aku mengingat dia. Woi, luar biasa Tuhan mengingat nama kita sudah. Iya, lalu besoknya saudara mau tahu, wah, besoknya saya mau menginjil. Tiba-tiba kakak kasih 2 setinjak. Saya nggak tahu, makanya kami permisa di jalan, saya mau menginjil. Dia bawa beras 50 kilo, baru digiling sudah masih anak. Dia antarnya ke rumah gabungan, luar biasa. Dari kata beras menjadi dibuat anak sudah, karena kita belajar memberi perpuluhan. Kalau sudah, aduh, bagaimana kita sudah takut memberi perpuluhan?
Itu milik Tuhan, saudara. Pemberian kasih sama Tuhan. Engkau sedang menabur benih. Kayak ketika menabur benih, dia akan mulai menghasilkan minimal 30, 60 sampai 100 kali lipat. Belajar berkorban, persembahanmu. Ya, persembahan juga untuk diri. Jangan takut, saudara. Ya, jangan takut. Ini namanya tadi apa? Dikatakan firman. Wah, belajar segini. Lalu apa, saudaraku? Kita persingkat saja. Dari keturunan apa? Kesalehan. Nah, ini kesalehan. Ya, saleh. Apa saleh, saudara? Bukan si saleh yang di Elvesan, ya. Saleh itu, saudara. Saleh di sini apa? Saleh adalah perbuatan-perbuatan perbuatan kita yang bisa diteladani orang. Ya, di sekitar kita. Dalam kitab Kisah Rasul pasal 10 tentang Cornelius. Wah, luar biasa, saudara. Bagaimana saleh dia. Ya, lalu setelah saleh, kasih. Nah, di atas saleh ini kasih akan saudara-saudara. Firman Allah berkata, kita ini kan bersaudara sama iman. Alkitab berkata pada Galatia 6 ayat 10, saudara. Dikatakan ayat itu, yaitu berbuat baiklah kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan seiman. Kita adalah bersaudara. Saudara di sini dalam kitab yaitu Lukas 8 berkata, barang siapa mendengarkan firmanku dan melakukan, dialah saudaraku laki-laki dan saudaraku perempuan, dia ibuku. Nah, kalau kita sesama menjadi pelaku firman, kita kayak bersaudara, saudara. Bersaudara di dalam Tuhan, ya kan? Kita harus betul-betul saling mengasihi. Jangan nanti karena dia, wah itu bukan makan semata. Kalau nanti apa artinya syukuran atau menikah, nggak sifat makan, kita bukan sifat makan, nggak usah datang dia. Apalagi misalnya kalau dari misalnya suku dari Sulawesi, misalnya Pak Toraja, Pak Toraja, misalnya pilih menikah, wah ini itu bukan orang Tapanuli, jadi nggak usah kesana. Bukan itu, jangan kita membatasi kasih Tuhan dengan kata marga atau karena suku, karena dalam kitab yaitu Wahyu pasal 7 berkata, nanti di surga itu banyak suku bangsa. Tuhan yang membuat suku. Supaya apa? Dari perbedaan ini kita bisa saudara untuk mengasihi mereka. Kita nanti datang mengasihi. Saat kita perlihatkan kasih sesama kita saudara. Lalu yang selanjutnya apa? Kasih akan semua orang. Nah, ini kita harus bisa mengasihi semua orang. Kita harus bisa mengasihi semua orang. Jangan saudara mengasihi orang itu. Jangan seperti firman Allah Lukas 6. Karena dia menyamam kita, baru kita samam dia. Karena dia datang ke rumah kita beribadah, baru kita datang. Misalnya sesama saudara di sini. Kadang-kadang karena nggak datang ke rumah kita kebaktian, kita nggak datang ke rumah dia. Nah, itu namanya balas dendam. Itu sudah sama dengan orang dunia itu. Orang dunia berkata apa? Kalau kau hanya menyamam orang yang bersalah kepadamu, apa bedanya dengan orang dunia? Justru orang percaya bisa mengasihi. Bisa dia saudaraku, yaitu di sana walau diperlakukan jahat, tapi dia berbuat baik. Itu kasih, saudara. Apalagi mengasihi semua orang untuk pelayanan ini, saudara. Tuhan berkatilah kota ini, curahkan hujan pertobatan. Tidak berbuat baik sama mereka. Itu namanya. Kalau ini yang kita bangun, saudara, dalam pelayanan ini, saya percaya, saudara. Maka di sana firman Allah, kita sedang membangun diri kita di atas dasar iman yang paling suci. Dan ditambah lagi apa? Berdoalah dalam roh. Berdoalah terus dalam roh. Karena berdoa dalam roh berdampak apa, saudara? Pertama, berdoa dalam roh adalah membangun diri sendiri. Nah, ini saudara yang harus tahu ini. 1 Korintus pasal 14 ayat 1 sampai dengan 5. Apa dikatakan? Berbahasa roh, berdoa dalam roh, membangun diri sendiri. Yang kedua, berdoa dalam roh itu dalam kitab Roma 8 ayat 26 sampai 27 dikatakan itu apa? Yaitu sedang menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Wah, menyampaikan keluhan, beban-beban masalah yang tidak terucapkan oleh yaitu doa anak budi kita, tapi dalam roh disampaikan. Lalu saudaraku, apa selanjutnya berdoa dalam roh? Maka saudaraku, doa kita nanti tidak bisa ditembus atau dihalang-halangi oleh si iblis. Ya kan? Dan yang keempat apa saudaraku, berdoa dalam roh? Maka di sana saudaraku apa? Ketika ditafsirkan nanti itu akan membangun jemaat. Setidaknya 4 ini, saudara. Ketika kita berdoa dalam roh, membangun diri kita, saudara. Membangun diri kita. Sehingga di sanalah kita terpelihara sampai nanti Tuhan
Kita semua berlutut, saudara. Di tengah pujian, yaitu kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kita doakan firman. Lalu Bapak Ibu sekalian yang punya beban masalah, persoalan, penyakit, siapkan minyakmu di depan. Minta ampun kepada dosa-dosamu. Sungguh-sungguh percaya saudara, apapun penyakitmu disembuhkan Tuhan. Kalau tempo hari saja saudara yang lumpuh saja bisa berjalan. Hanya lewat ibadah live streaming seperti ini. Karena kita mengalami perjumpaan dalam roh. Saudara, juga nanti yaitu saudara arahkan tanganmu sebelah nanti ke HP. Kita akan berjumpa dalam roh. Berdoakan setiap persoalan kita. Kita doakan firman yang sudah kita dengar. Juga kita doakan yaitu virus corona supaya dilenyapkan Tuhan. Kita kembali beribadah seperti sedia. Kita akan ujian kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kuasa roh
mempunyai tubuh yang sakit dan lupakan tangan berbagai sakit, apapun nama penyakit. Dan juga kalau ada yang tidak berdoa supaya kita doakan, kita berdoa, minta ampun dulu sama Tuhan. Sungguh-sungguh kepada Tuhan jangan bermain-main. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami sepakat berdoa kepada Tuhan. Kami serahkan minyak ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, Engkau berkati minyak itu, curahkan kuasa melur-melur-Mu, kuasa darah-Mu yang menyembuhkan semua penyakit. Dan ketika sekarang dioleskan Bapa kepada setiap tubuh yang mengalami sakit, apapun nama penyakit mereka, di dalam nama Tuhan Yesus, baik penyakit virus corona, kanker, tumor, diabetes, jantung, paru-paru, penuh tiroid, mahlet, hipertensi, prostat, hepatitis ginjal, batu ginjal, gagal ginjal, gangguan saluran kencing, osteoporosis, TBC, diabetes, otot bangsa, bilang kita, batu-batu, gatal-gatal, sesak kamar flu, demam pilek, sakit kepala, pikiran, vertigo, asma, asam urat, dan ayam, ada kotak, ada tenggorok. Kita bangun, hei engkau setiap penyakit, di dalam nama Tuhan Yesus, lenyapkan kau dari setiap tubuh yang sekarang ditumpahkan tangan, dioleskan bidang doa, di dalam nama Tuhan sembuh, lenyaplah semua penyakit itu, oleh belur Tuhan Yesus sudah sembuhkan semua penyakit. Berkati semua apapun Bapak beban masalah di Tuhan, terangkatlah semua Tuhan Bapak semua beban jemaat Tuhan, dan terjadilah pertolongan Tuhan, terjadi pemulihan rezeki, pemulihan ekonomi, pemulihan pekerjaan, pemulihan keluarga, pemulihan Bapak dalam bisnis, pemulihan keuangan, pemulihan berkat-berkat. Mari datanglah sejauh. Jatuhkan kami berdoa. Apapun itu Engkau berkati semua jemaat, berkati yang mengikuti badan dan usaha pekerjaan mereka semua mengalami peningkatan, terobosan, mengalami kemajuan, mengalami yaitu perkembangan luar biasa. Jauhkan dari kekurangan, jauhkan dari kebangkrutan, kemiskinan, kerugian makan itu, berkati semua dengan kelimpahan dan virus corona ini. Dalam nama Tuhan kami berdoa, lenyaplah engkau virus corona, menjauhlah dari kota Palembang, Sungai Lili, Batu Raja, dan juga Kota Pendopo, dari seluruh Sumatera Selatan, dari Bapak pelayanan Tuhan untuk kepentingan dari mata tamu, se-Indonesia, keluar dari dunia ini, lenyapkan kau virus corona dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi bila Tuhan Engkau pulihkan Bapak kita ini, jauhkan semua Bapak dari penyakit, dan bisa kami kembali beribadah, memuji menyenangkan hati di gereja Bapak. Apalagi sudah begitu dekat Tuhan Bapak bergaul, yaitu hari raya Pentakosta 10 malam, minta tolong kami betul-betul kepada Bapak. Tuhan bekerja di luar biasa. Terima kasih Tuhan. Demikianlah Bapak bergaul. Kami percaya sudah betul, berkati terus bangsa kami di Bapak. Nyatakan kesejahteraan, bekerja luar biasa, terpuji namamu. Demikianlah Bapak surga, yaitu Bapak yang mengalami untuk Bapak surga sakit apapun tadi, semua sudah sembuh. Kami percaya sudah betul. Sementara Tuhan kami akan pulang, antar kalau keselamatan, segala mudah, segala roh kecelakaan kami tolak dalam nama Yesus. Saya serahkan seluruh umat Tuhan ke dalam tangan kuasa pemeliharaan, perlindungan, penggembalaanmu, yaitu semua jemaat di Palembang ini, gereja Pentakosta Indonesia Palembang, Sungai Lili, Batu Raja, Pendopo, dan semua Bapak yang tergabung, pelihara, gembalakan, jaga dan berkati, pelihara, jagai, gembalakan semua, terpuji namamu. Kami sudah percaya, Tuhan sudah kabulkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Mari kita masuk doa kami. Bapa kami dalam surga, segala namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami suci, dan ampunilah kami yang kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang kesalahan kami. Dan jangan pernah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memimpin, menyertai, menjaga, memelihara, menggembalakan, memberkati sidang jemaat sekalian dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang. Haleluya, amin. Baik, kita beri persembahan yang ketiga, persembahan kita yang ketiga untuk yaitu bangunan rumah Tuhan. Kita akan ujian kepada Tuhan, yaitu berilah yang baik, berilah yang baik.
Kami bersyukur persembahan yang boleh Tuhan sediakan untuk kami persembahkan hari ini. Setiap tangan-tangan yang sudah mempersembahkan, baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing, setiap persembahan, mari berkati semua tangan-tangan yang memberi dalam usaha pekerjaan, Engkau balaskan sampai berlipat kali ganda, ratusan kali lipat. Jamin kesehatan semua jemaat Tuhan, dan jauhkan dari virus corona Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan sudah kabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan sekalian berdoa, haleluya, amin. Baik, jangan lupa saudara, Selasa malam kita ibadah pengurapan, membicarakan khusus tentang Roh Kudus untuk dialami oleh orang percaya. Tetap datang mengikuti ibadah ini. Demikian, selamat berbakti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin.